Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pedagogik olahraga yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas pedagogi olahraga mengenai analisis penerapan dan pembinaan olahraga secara pedagogi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah Bapak, kami akan mencoba memaparkan hasil dari analisis kami mengenai penerapan dan pembinaan olahraga secara pedagogi dalam masa pandemi COVID-19. Permasalahan yang ada, yang kami angkat pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana langkah yang harus diambil untuk tetap menggerakkan kegiatan olahraga di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, bagaimana masih kurangnya pengetahuan mengenai manajemen latihan dan program latihan yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, permasalahannya yaitu terkendalanya jaringan internet yang tidak stabil dan kurang terjangkau di beberapa daerah, sehingga membuat proses belajar dan mengajar penjaskes dan pelaksanaan latihan secara daring menjadi terganggu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pembinaan olahraga secara pedagogik, di mana pedagogi olahraga bertujuan di samping membantu atlet untuk menjadi olahragawan yang baik, juga mendorong mereka untuk bisa berperan sebagai wasit, pelatih, manajer, atau kapten, kemudian menjadi jurnalis atau pengelola suatu organisasi. Kemudian analisis penerapan dan pembinaan olahraga secara pedagogi dalam masa pandemi, yaitu ada dua. Yang pertama mengenai manajemen latihan, yang kedua yaitu mengenai program latihan. Nah, manajemen latihan yaitu fungsi manajemen dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi organik, di mana fungsi ini harus ada, dan jika tidak dijalankan maka menyebabkan ambruknya sebuah manajemen. Kemudian yang kedua, fungsi anorganik, yaitu fungsi penunjang di mana jika tersedia maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu program latihan. Nah, program latihan adalah penerapan dari perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang berisikan materi, teori dan praktek, metode dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Nah, di masa pandemi ini, kedua faktor di atas akan mengalami hambatan dan beradaptasi sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Di mana manajemen latihan kita harus bisa memanage bagaimana program latihan terjalani sebagaimana semestinya, tetapi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan. Begitu juga kita harus tetap menjalankan manajemen dan program latihan sebagaimana mestinya sesuai dengan keadaan sekarang, tetapi dilaksanakan secara daring. Jadi informasi mengenai latihan itu sampai dilaksanakan oleh atlet atau guru murid, tetap informasinya sampai, kemudian dilaksanakan oleh murid sesuai dengan yang diinginkan. Sementara terkadang kendalanya internetnya yang lelet gitu kan, internetnya lelet atau informasi apa yang diinginkan pelatih atau apa yang diinginkan guru tidak sampai kepada anak. Jadi dalam penerapan dan pembinaan olahraga secara pedagogik dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kendala-kendala, kemudian seperti manajemen latihan tadi dan program latihan. Jadi kita harus bisa memanage latihan itu sebagaimana semestinya, di mana program latihan terjalani sebagaimana yang telah diprogramkan, kemudian informasi atau hasil dari program latihan itu tujuan dari program latihan itu bisa tercapai. Jadi kita harus bisa memanage latihan itu sedemikian rupa sehingga bisa apa yang diharapkan dari sebuah latihan itu bisa tercapai. Kemudian alternatif dari pemecahan masalah yang ada yaitu yang pertama,
Sistem pembinaan olahraga pada masa pandemi yaitu berlatih di rumah masing-masing dengan cara menggunakan virtual. Nah, di mana virtual ini komunikasi yang dilakukan antara pelatih dan atlet dalam penyampaian program latihan tidak melalui tatap muka secara langsung. Nah, meskipun seperti itu ada meskipun seperti itu, ini termasuk pemecahan masalah, tetapi ada juga sih beberapa ini tidak bisa dilaksanakan karena itu tadi terganggunya sistem internet, jaringan internet. Jadi tidak terlalu eee, optimal apa yang diinginkan oleh pelatih dan apa yang dilakukan oleh atlet. Tetapi dalam masa pandemi ini hanya itu yang bisa kita lakukan, melaksanakan secara daring atau sistemnya shift-shift-an. Misalnya 50% latihan pagi, 50% lagi latihan siang, atau dibagi per 1 kali 2 hari. Hari ini shift A, besok shift B. Seperti itu kira-kira pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua, pengurus meminta pelatih tetap memberikan program latihan supaya atlet tetap berlatih meskipun di rumah masing-masing agar fisik atlet tetap stabil selama pandemi dan mengurangi risiko terpapar virus COVID-19, di mana kita ketahui untuk COVID-19 ini yang perlu ditingkatkan yaitu adalah imunitas. Jadi jika atletnya tidak melaksanakan kegiatan aktivitas olahraga dan tidak melanjutkan program-program latihan yang diberikan oleh pelatih, kemungkinan tujuan dari program latihan itu tidak bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kualitas dari si atlet akan lebih menurun dan imunitas dari atlet akan juga menurun. Jadi di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan program latihan, tetapi program latihan tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing, tetap dipantau oleh pelatih sehingga atlet bisa tetap melaksanakan program latihan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Kemudian cara memantau program latihan tersebut. Cara program latihan tersebut yaitu pelatih dengan cara pada saat atlet berlatih, pengurus juga ikut dalam Zoom meeting juga ikut dalam Zoom meeting yang digunakan atlet dan pelatih. Jadi pada saat latihan secara virtual, di situ pengurus bisa memantau pelatih memberikan program latihan yang tepat atau tidak kepada atlet. Kemudian sistem evaluasi. Dilakukan evaluasi dengan cara melihat keefektivitasan program latihan yang diberikan pelatih yang disesuaikan dengan masa pandemi saat ini. Ketika pelatih melakukan evaluasi terhadap atlet, saat itu juga pengurus melakukan evaluasi terhadap latihan yang diberikan oleh pelatih. Jadi kita tetap bisa memberikan ini latihan seperti ini untuk saat ini cocok apa tidak. Kalau seandainya cocok dilanjutkan, kalau tidak akan dicarikan solusi lagi. Bagaimana sebaiknya sehingga program latihan tetap terjalani, atlet tetap latihan, atau pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Jadi dilakukan evaluasi. Kemudian yang kelima, 1 kali seminggu 4 kali latihan menjadi 2 sesi. Itu yang diberikan yang saya katakan tadi menjadi shift-shiftan, menjadi sesi karena jumlah atlet yang lumayan banyak. Misalnya kayak sepak bola, itu yang tim utama atau tim utama latihannya shift-nya jam segini gitu. Atau pagi. Nanti tim yang bisa dimasuk dalam tim cadangan latihannya siang atau sore seperti itu kan. Jadi sesi dibagi per sesinya gitu. Kemudian keenam, untuk mengatasi kendala jaringan ketika melakukan Zoom, pelatih meminta atlet untuk mengirim video hasil latihan selama di rumah ke grup WhatsApp yang terdiri dari yang ada pelatih dan atlet tersebut. Sebaiknya di situ juga ada pengurus sebaiknya. Jadi pengurus juga bisa melakukan evaluasi jika terjadi kendala untuk jaringan internetnya. Jadi atlet cukup memberikan video, membuat video mengenai latihan yang telah dilaksanakan sesuai program latihan yang diberikan oleh pelatih. Jadi atlet mengirimkan video tersebut ke dalam grup
yang telah dibuat. Di sana ada pelatih, ada atlet, dan ada pengurus. Jadi melalui video itu nanti dievaluasi lagi bagaimananya sesuai apa tidak dengan yang diharapkan oleh pelatih tersebut. Kemudian untuk sistem evaluasi, pelatih mengadakan pertemuan 1 kali dalam 1 bulan pada masa pandemi, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, jadi pelatih meminta beberapa atlet datang ke gelanggang olahraga secara bergantian untuk melakukan evaluasi dengan melakukan tes fisik maupun teknik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan tadi. Jadi kesimpulannya yaitu program latihan harus dijalankan selama masa pandemi, meskipun harus diawasi secara virtual oleh pelatih yang dibantu oleh orang tua atlet. Namun, program latihan yang diberikan oleh pelatih harus efektif dan efisien, menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena terkendala jaringan internet yang kurang baik di daerah tersebut sehingga program latihan yang diberikan berjalan dengan baik. Jadi solusi seperti tadi, jika internetnya itu kurang bagus, bisa dikirim melalui video yang tetap dipantau oleh orang tua atlet tersebut dan, pelatih juga tetap memantau. Nah, yang pertama saran, selanjutnya saran untuk pengurus. Untuk pengurus seharusnya bisa menemukan solusi yang lebih tepat dalam menanggulangi masalah latihan dan, eee, program latihan diberikan oleh pelatih terhadap atlet. Sehingga, program latihan dapat terlaksana dengan baik. Contohnya, dalam latihan, dibagi dalam beberapa sesi dalam 1 minggu. Pada sesi pertama dihadiri 1/4 dari jumlah atlet secara keseluruhan, sehingga tidak terlalu berkerumun, dan melaksanakan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan selalu cuci tangan dan setelah memasuki cuci tangan sebelum dan setelah memasuki serta meninggalkan tempat latihan. Ini saran untuk pengurus. Kemudian saran untuk pelatih lagi. Untuk pelatih bisa menyadari bahwa program latihan dan manajemen latihan selama masa pandemi tidak akan berjalan efektif karena berbagai hambatan seperti keterbatasan sinyal dan kuota internet. Maka pelatih harus menyiapkan program latihan tambahan di luar daripada latihan yang dilakukan secara virtual. Nah, sehingga kondisi fisik dan kemampuan atlet tidak stagnan dan mengalami penurunan. Sehingga peran pelatih sangat penting dalam manajemen program latihan selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian terakhir kita saran untuk atlet ya. Untuk atlet sebagai atlet harus memiliki sikap dan perilaku disiplin dalam menjalankan program latihan. Sehingga meskipun pertemuan dilakukan hanya melalui virtual, nah atlet tidak bisa menjadikan keterbatasan jaringan dan kuota sebagai alasan, melainkan aktif untuk bertanya dan berkomunikasi dengan pelatih mengenai program latihan yang diberikan. Atlet harus disiplin menjalankan program latihan yang diberikan oleh pelatih dan tidak membolos saat pertemuan virtual berlangsung, sehingga kondisi fisik dan kemampuan atlet tetap stabil dan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dan tidak sebaik ketika berlatih tatap muka secara langsung. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, maklum saya masih belajar di sini. Mohon bimbingan lagi dari Bapak untuk kedepannya supaya saya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.